ya, peristiwa yang luar biasa terjadi di Kebumen, khususnya di GKJ Karanganyar pagi ini. Baru sekali ini siswa-siswi Kristen SMP, SMA, SMK Kabupaten Kebumen datang berkumpul untuk bersama-sama bersekutu. Ya, sungguh peristiwa yang luar biasa dan patut kita apresiasi ya. Nah, hari ini kita mau bersukacita, kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak-sorak di hadapan Tuhan karena Tuhan sungguh baik. Tuhan sudah mempertemukan kita semua saat ini. Kita yang belum kenal mungkin ya saat ini bisa melihat, oh ternyata teman-temanku banyak gitu ya. Kita tidak sendiri, tetapi kita banyak di Kabupaten Kebumen. Kita mau nyanyi satu kata hati kami. Mari adik-adik semua kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, mengucap syukur pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul dengan adik-adik siswa-siswi SMP, SMK, SMA dari sekitar Kebumen ini, sekitar Sulung ini. Tuhan, kami bersyukur bahwa segala Seperti melana
Di pagi hari ini kami boleh membuka hati dan pikiran kami untuk mengenal, memahami, mengerti firman-Mu, karena Engkau adalah firman yang hidup. Berbicaralah ya Tuhan kepada kami semua, khususnya anak-anak muda usia pertumbuhan ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa manusia, kami alaskan doa ini. Amin. Silakan duduk. Anak-anak yang pasti kasihi, pasti undang mari buka Alkitabnya dan kemudian buka Mazmur pasal 1. Ya, buka Alkitabnya, kemudian buka Mazmur pasal 1. Mazmur itu ada di kitab Perjanjian Lama. Ya, Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama dengan suara yang nyaring. Ya, Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Ya, kalau tadi anak-anak sudah dapat Alkitab 1 dari Gideon, itu ada di bagian belakang. Ya, Mazmur. Ya, anak-anak buka Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Kalau sudah dapat, mari kita baca dengan suara yang nyaring. Usahakan sampai kedengaran di pinggir jalan di depan gereja ini. Mari sekali lagi pasti undang bangkit berdiri. Kita baca firman. Satu, dua, tiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesusahannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak paling daunnya. Apa saja yang berbuatnya berhasil. Bukan. Silakan. Cukup sampai. Pasti yakin ini luar biasa. Yang kedua, dasar saya mengatakan ini sesuatu luar biasa karena hadirat Allah. Hadirat Allah itu hadir ke tempat ini karena Roh Kudus itu yang menggerakkan, yang menuntun anak-anak datang kemari. Begitu pula dengan semua Bapak Ibu dan kami dari Jakarta ke tempat ini. Ini yang disebut dengan sesuatu yang luar biasa karena Yohanes katakan di dalam 1 Yohanes 1. Terima kasih Pak Steve yang sudah meletakkan ya, apa pesan Tuhan, ya, apa kata firman Tuhan kepada anak-anak SMP, SMA, SMK Kabupaten Kebumen. Kiranya apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita terima melalui firman Tuhan pada pagi hari ini dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan di sekolah, di rumah, dan di manapun kita berada. Haleluya, haleluya,
Shalom. Ya, ya kenal semua. Dari di Gideon saya panggil Pak Bambang, Bu Bambang, dan ini Bu Pramono. Jadi kami dari Gideon Internasional Indonesia. Pak Bambang ini ya gagah sekali. Ini Bu Bambang, ya Bu Pramono syuting. Ya. Kami dari Gideon Internasional. Beliau Pak Bambang Ketua Zone Koordinator Jawa Tengah DIY. Saya wakilnya, saya berada di Purwokerto, Pak Bambang ada di Jogja, pusatnya ada di Jakarta. Kami adalah kaum Gideon, yaitu kaum profesional. Profesi kami beda-beda, ada yang pegawai negeri, ada yang bukan, pengusaha, untuk membagikan Alkitab yang sudah punya ini. Tadi dikatakan siapa mau berhasil merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Siapa yang ingin sukses berhasil beruntung? Ini harus cepat ya, karena secepat kita Roh Kudus menyambar saudara untuk sukses berhasil beruntung. Jadi kami membagikan Alkitab ini, kami kaum profesional. Dulu zamannya Yesus Kristus juga ada kaum profesi yang saudara tahu, yaitu siapa? Profesinya tukang tenda. Secepat kilat sama ngacung, cepat kilat murid, ayo cepat. Sama ngacung, sama ngacung. Saya beri hadiah cepat. Sama ngacung. Siapa? Gak ada yang berani. Ayo siapa? Yang profesinya tukang tenda. Ayo ngacung, saya beri hadiah. Gak ada ngacung anak muda. Ayo siapa? Ini Pak. Ayo cepat ngacung, saya beri hadiah. Siapa? Saya beri hadiah Alkitab Inggris Indonesia. Semoga Anda jadi translator ya. Jadi kami mengeluarkan 2 perjanjian baru semuanya, dan ini menjadi berkat kita semua untuk mengenal. Kami bukan pegawai Gideon, kami pegawai Tuhan, kaum profesional, dan yang perlu saudara ketahui, anak-anak ketahui, di depan sendiri ada pertolongan pada saat, silakan dibuka. Nah itu pada saat susah, pada saat galau ya, itu tadi dibaca. Tetapi ini terbatas. Yang tidak terbatas adalah Anda membaca. Misalnya tadi secara cepat saya luar biasa Pak Hersahnya apa ya, lagunya ku menang, karena kita memang sudah menang. Tadi Pak Pendeta katakan roh yang ada dalam diri kita lebih besar, dan kita mengerti Filipi 2 ayat 10, di dalam nama Yesus bertakwa putus segala kuasa di langit, di atas bumi, di bawah bumi. Maksudnya apa? Dunia sudah kotor dengan Ini dari mana ini? SMA 1. Ini dari SMA 1 Kebumen. SMA 1 Kebumen. Halo. Dari mana? SMA Negeri Cabang dari Siluan. Oh iya. Tambah nek iso saya daftar. Ya daftar ya silakan. Libur masa bodoh. Ini dari mana ini? Dari SMP 1. SMP 1 Kebumen. Gombong. Ini juga temennya. Satu kelas atau berapa? Beda, Pak. Beda.
Yang ini kelas 6. Aku SMK Yapek, Pak. Oh, Jadatannya. SMK Yapek. Ya. Berarti kenal sama Bu Sri Rahayu. Ya, kenal. Adik saya. Saya sekarang di Alian ya. Ini dari sekolah mana ini? Saya dari Yapek dan Iya. Dan tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini selain di dalam nama Yesus. Hari ini engkau melihat, engkau hadir di tengah-tengah kami. Bagaimana ada di antara anak-anak kami mengangkat tangan, mengambil keputusan untuk mengikuti engkau. Kalau selama ini hatinya bimbang dan ragu, tapi hari ini dalam nama Yesus, mereka mengangkat tangannya. Mereka mau mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Bapa di surga, Bapa berdoa dalam nama Yesus. Anak-anak kami yang telah mengangkat tangan membuka hati menerima Yesus, Roh Kudus bekerja di dalam hati mereka. Karena mereka membuka hati mereka untuk percaya dengan mulut mereka, mengaku di dalam hati mereka bahwa Yesus Kristus adalah telah mati dan bangkit. Dan mereka tahu Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Terima kasih banyak Tuhan. Hari ini juga Tuhan, ada di antara anak-anak kami yang mengangkat tangan. Karena ada satu kebiasaan-kebiasaan buruk hari lepas hari terus dilakukan, hidup di dalam ketidakbenaran, melakukan dosa-dosa yang tidak disukai Tuhan. Hari ini mereka mengangkat tangan. Mereka minta pertolongan dan juga kekuatan lewat Roh Kudus. Hamba berdoa, Tuhan Yesus, Kau melihat ada di antara anak-anakmu di sini mengangkat tangan karena mereka tidak berdaya. Mereka diikat oleh kuasa dosa itu, sehingga mereka diintimidasi oleh dosa itu. Hari lepas hari mereka terus hidup di dalam dosa. Sulit untuk mereka lepaskan. Dosa itu menguasai hati dan pikiran mereka. Hari ini yang berdoa dalam nama Yesus, Tuhan bebaskan dari ikatan-ikatan intimidasi si jahat itu, karena mereka sudah di dalam iman kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hari ini juga ada di antara anak-anak yang hidup memberontak melawan orang tua sebagai wakil Allah, yang hidup tidak mau tunduk pada firman-Mu, tidak mau berdoa, tidak mau bersekutu, tidak mau ke gereja. Hari ini juga mau berdoa, Tuhan, Roh Kudus memimpin anak-anak kami, sehingga mereka menjadi pribadi anak yang menghormati orang tua, mengasihi orang tua mereka, dan juga mereka hidup membangun persekutuan yang erat dengan Tuhan lewat doa dan firman, dan mereka juga terlibat di dalam pelayanan di gerejanya masing-masing. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau sudah memimpin lewat kebenaran firman hari ini, bahwa yang pasti tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Engkaulah Allah yang hidup, sebagaimana firman katakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Engkau adalah Tuhan Allah yang hidup, yang telah mati dan bangkit, yang telah menebus dosa manusia. Kematian itu memulihkan manusia yang berdosa ketika dia percaya kepada Yesus. Hari mujizat Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Ada banyak anak-anak datang mengaku percaya kepada Yesus, walaupun secara diam-diam. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doanya. Silakan. Amin. Beliau ini kalian cintai karena beliau inilah yang akan membentuk karakter moral spiritualitas kalian yang kelak boleh menjadi anak-anak yang sukses, berhasil, diberkati oleh Tuhan. Dan yang jelas nanti juga akan dibantu oleh Bapak Pendeta Petrus dan Bapak Pendeta Yotam. Beliau ini nanti akan mensupport diadakannya persekutuan siswa-siswi SMP dan SMA Sekabupaten Kebumen. Nah, yang kedua, kami juga akan menyampaikan harapan kami. Jadi kemarin dari Ibu Titit yang dari Malio
rencananya 2 minggu ini saya suruh soal ke Akmil ya Pak. Jadi rencananya mungkin 2 bulan ada seorang jenderal yang pengen ngomong untuk kita gitu ya. Karena ada keprihatinan beliau. Apa keprihatinan beliau? Ternyata ada sebuah peraturan yang baru untuk masuk Taruna sekarang nggak perlu harus pintar. Harus pintar Pak. Ya, jadi tidak ada peraturan seperti dulu Pak. Yang terpenting jebolan pondok pesantren hafal bacaan berapa juz Al-Quran. Nah, kalau ini nanti banyak yang di Taruna, di Akmil diisi oleh pondok-pondok pesantren, lalu anak-anak Kristen nggak mau ada yang masuk Taruna, Akmil, ke depan seperti apa? Nah, beliau itu seorang jenderal, anak tunggal, yang pengen ngomong dengan kita, maka ke depan kita pengen undang beliau untuk menyampaikan sesuatu kepada kalian supaya kalian ini juga punya semangat belajar, ya. Kali aja nanti ada yang pengen sekolah Taruna, sekolah Akmil ya. Jadi anak-anak gereja yang tadi dibentuk oleh Pak Steve dari DKI Malio, dan Bapak Ibu sekalian, ternyata anak-anak Kristen di Kabupaten Kebumen juga jempolan luar biasa militan. Nah itu yang diharapkan, itu harapan kami. Terima kasih Pak Steve. Pemotongan tumpeng ini menjadi penanda dimulainya persekutuan kita, dua agama dan siswa-siswi, dan kiranya melalui pemotongan tumpeng ucap syukur atas berkat Tuhan hari ini
Christopher. Terakhir pada beliau yang terhormat Bapak Pendeta Petrus Sukiswanto selaku pengurus BKSJK bisa menerima potongan tumpeng istimewa, artinya dapat kepala kok ya, apa ceker? Oh, kepala. Apa ceker? Ya pinter ceker Mas. Waduh, gede banget Pak Petrus. Pak, kalian satu teman cari angkatin ini dibawa ke ruang sana yang ruang guru. Koordinator hubungannya boleh ke Sate guguknya nggak ada ya. Ini Bu, tolong. Ya, ambil sayurnya terus gantian sama yang lain ya. Biasanya teman-teman dibantu Masih banyak. Waktunya Alif ya bro. Wedang panas, wedang panas, wedang panas. Ya. makan dulu Pak Dur. Ya, Pak. Makan Pak. ya. Ambil banyak kerupuknya. Enak. Kerupuknya enak, Nasinya enggak. ayamnya enak, ayam Nasinya kampung betul. Nasinya juga. sedikit. Iya. Nanti tambah lagi Pak. Ini pembukaan. Ya. Shalom anak-anak sekalian. Apa kabar? Shalom juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, orang tua, majelis dan para bapak pendeta yang boleh hadir di tempat ini. Saya sampaikan tadi shalom kepada anak-anak ini karena anak-anak ini adalah yang akan menjadi aset kita, harta kekayaan kita untuk melanjutkan perluasan kerajaan surga di waktu-waktu yang akan datang. Salam yang sama juga saya sampaikan kepada semua yang hadir, Bapak Ibu, orang tua, majelis dan pendeta sekalian. Rangkaian acara kita tadi sudah dimulai dari sejak awal oleh Ibu Fitri, kemudian oleh renungan singkat oleh Pak Steve, kemudian dilanjutkan juga dengan sapaan dari Gideon. Nah, kemudian saya berikut ini akan menuntun kita untuk sebenarnya masih pembukaan. Jadi ada beberapa bagian yang akan kita sampaikan dalam pembukaan ini sebelum nanti kita masuk kepada sesi yang berikutnya, itu mengenai Christian worldview dan motivasi.
Jadi mengenai pengenalan diri. Jadi kita akan masih melanjutkan untuk sesi pembukaan. Untuk itu yang pertama sekali kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Pendeta Dadang. Karena Pak Pendeta Dadang lah yang kami bersama-sama dengan Pak Pendeta Dadang, kami dari GKI Melayu Raya, nanti yang setelah ini akan saya perkenalkan juga kepada kita semua yang merancang sehingga rangkaian acara hari ini bisa terwujud. Untuk itu kepada Bapak Pendeta Dadang, kami persilakan untuk bisa menyapa kita, memberikan masukan kepada kita sehingga apa yang bisa kita sama-sama sebagai kebersamaan kita pada hari ini. Silakan Pak. Shalom. Tuhan, siswa-siswi SMP SMA, SMK Kabupaten Kebumen, puji syukur karena kita boleh bertemu tempat ini. Sungguh rasa bahagia dan bangga kami karena boleh melihat teman-teman sekalian bisa kumpul bareng, yang dari Bogor ketemu yang Kebumen, yang Kebumen ketemu dengan Kliro, gitu. Ternyata kita tidak sendiri, gitu. Ternyata kita tidak minoritas, kita tidak kecil, kita punya saudara, kita punya teman, kita punya saudara seiman yang bisa saling membantu, menguatkan, dan meneguhkan. Ya. Nah, itu yang paling utama. Jadi jangan sampai dalam tubuh Kristus kita malah terpecah. Gak kenal sama si A, gak kenal pelajar yang di Gogo, gak kenal yang di Kliro. Kalau satu kesatuan tubuh Kristus, berarti kita saling mengenal dan mengasihi. Ini tadi sudah saling mengenal dan sudah kenalan enggak yang Gogo dengan yang Kebumen? Belum ya, nanti gurunya mengenalkan. Ya, jangan sampai nanti pulang. Wih, mau sopo ya, bocah ganteng mau. Wah, mau sih nanya sopo ya, malah saya tanggal, enggak ya. Pulang, oh itu Mas Edi, oh itu Mas siapa? Mas Rama, oh itu Mbak Tania, gitu ya. Oh saling kenal, oh besok apa bisa bertukar pengalaman sharing ya. Jadi jangan sampai keluar dari gedung nanti setelah makan siang kita nggak ingat dengan saudara kita sendiri. Yang satu ruangan di tempat ini. Jadi harapan saya, nah, tidak tahu nih mau dibikin mainan apa. Oh, kalau bisa itu duduknya itu sebar gitu ya. Ini nah SMA 1 ini. Kemarin ketemu duduknya bergerombol SMA 1 ini. Ya, satu rombongan. Ini rombongan mana ini? Dari tengah. Oh, satu rombongan. Suruh satu rombongan. Masih berkelompok. Nah, nanti pengen saya selama Pak Rulian menyampaikan materi, nanti duduknya sebar ya. Enggak sebelahnya enggak suruh lagi, sebelahnya anak SMA 1 Kebumen ya, anak SMA 1 Gogo Kliro, saling mengenal satu dengan yang lain. Oke? Ya, saya memperkenalkan diri, mungkin teman-teman belum banyak kenal wajah saya, memang sedikit Korea ya. Nah, karena ini sinar matahari terlalu lama jadi gosong ya. Jadi kalau dibilang ganteng ya ganteng lah ya. Istri saya langsung tutup muka itu. Nah, saya Pendeta Dadang Andila Santo, saya Ketua Badan Riset Kabupaten Kebumen bersama rekan Bapak Pendeta Yota, Bapak Pendeta Petrus Sugiswanto, Pak Yota sudah kenal ya, Pendeta Gia Kebumen, Pak Pendeta Petrus, Pendeta GBI Kebumen, kami pengurus BKSDK pada saat ini bekerja sama dengan GKI Melayu Raya
bekerja sama dengan GKJ Marrakasismun dan Gideon Ministry, dan tentunya kerjasama dengan GKJ Karanganyar untuk menyelenggarakan persekutuan bersama siswa-siswi SMP, SMA, Kabupaten Kebumen. Ada harapan, ada goal yang ingin kami capai untuk kalian. Maka kami berharap pertemuan ini bukan akhir, tapi ini jadi awal kebersamaan kita, persekutuan kita, awal kebangkitan rohani kita, anak-anak Kristen ya, pelajar-pelajar Kristen punya semangat, punya daya juang, punya jiwa militansi sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Maka kami BKSDK, GKI Malioraya, semua kita yang ada di tempat ini ingin mensupport teman-teman ya, anak-anak siswi SMP, SMA. Kalian tidak sendiri, ada orang tua, ada kita semua yang hadir di sini untuk selalu memperhatikan. Maka ada bu guru, pak guru agama kalian, dan nanti mudah-mudahan adanya grup guru agama. Nanti mana yang nggak pernah diajar agama Kristen, nanti kita perhatikan. Jadi tidak ada yang sampai pelajar Kristen di Kebumen nggak mudeng gitu ya, pelajaran agama Kristen. Ada guru, ada saudara kita, bapak-bapak dari Malioraya, Jakarta, jauh-jauh ke sini cuma pengen ketemu kalian. Nah ini berkat yang luar biasa. Masih ada harapan ke depan nanti jauh lebih besar. Itu yang akan kami terus doakan. Mudah-mudahan yang ke depan nanti membawa berkat lebih untuk teman-teman sekalian yang ada di tempat ini. Jadi itu perkenalan dari kami. Jadi peristiwa kegiatan hari ini adalah hasil kerjasama GKI Malioraya, GKJMK, BKSDK, Gideon Ministry, dan juga GKJ Karanganyar. Dan tentunya kegiatan ini dipayungi sama Badan Kerjasama Gereja-Gereja se-Kabupaten. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau saya dikasih suruh ngomong biasanya ngatur ya, biasanya sejam, 2 jam ya. Dan saya yakin biasanya kalau saya sudah ngomong, kalian nanti dipenuhi orang kudus gitu. Jadi tidur sih seperti itu ya, mungkin saya tercepat saja supaya tidak terjadi pengantuan karena sudah menjelang siang, apalagi nanti siang untuk makan. Waktu saya kembalikan kepada beliau Bapak Parwin. Terima kasih Pak Pendeta Dadang. Ya, kemudian sekarang kalau kita berpikir gitu ya, kalau kita coba menganalisis gitu, kenapa gitu ya? Kami dari GKI ya, GKI yang berlokasi di Tangerang Selatan. Kira-kira kita tahu nggak Tangerang Selatan ini di mana? Udah Tangerang Selatan lagi. Tangerang itu di luarnya Jakarta gitu ya. Jadi bukan Jakarta dia. Bukan juga Tangerang gitu kan. Tapi adalah nanti bisa dilihat di peta. Kemudian datang kita melayani di Seruang. Bukan di tempat yang lain. Kenapa gitu ya? Nah, itulah kalau kita itu merenungkan untuk boleh melakukan sesuatu dari apa yang dikatakan di dalam firman itu ya. Panggilan untuk saling peduli terhadap sesama. Nah, inilah yang kemudian salah satu yang mendasari kenapa kami hadir di sini pada hari ini gitu ya, dari GKI Malioraya. Yang nanti akan saya perkenalkan beberapa di antara kami yang hadir pada hari ini. Nah, seperti apa yang dikatakan dalam firman-Nya ya, di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Di situ dikatakan bahwasanya
kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kemampuanmu, kan begitu kan? Nah, kemudian kan dikatakan lagi di dalam firman itu kan, dan kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, inilah salah satu yang mendorong, yang menjadikan kemudian kita bisa mengadakan sebuah persekutuan pada hari ini dengan beberapa rencana yang akan kita lakukan di dalamnya. Ya, dok? Nah, kemudian kan kalau kita lihat lagi ya, nah saya ini kan dari gereja GKI, ini kan GKJ gitu kan ya, kok bisa gitu kan? Apalagi saya ini orang Batak, nama saya itu Parulian Marpaung, gitu kan? Loh, kenapa kok gabung di sini gitu kan? Nah, itu kita bisa lihat itu di dalam kalau kita merujuk pada firman. Tapi kalau yang paling mudah itu ada lagunya itu kan, tahu nggak lagunya itu apa? Ada lagu itu. Ku tak pandang dari gereja mana gitu kan? Ku tak pandang dari gereja mana, ku tak pandang dari suku mana, ya kan? Bila kau berdiri atas firman-Nya, ya toh? Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Jadi kita adalah saudara dan saudari di dalam Tuhan. Tidak penting itu mau dari gereja mana. Tuhan tidak membeda-bedakan. Kamu gereja ini ya. Tidak harus dari suku mana. Semuanya itu adalah sama di depan Tuhan. Maka tadi juga Pak Pendeta juga tadi mengatakan juga, kita pun juga di sini nih, jangan ngumpul-ngumpul di situ-situ aja gitu loh. Tadi apa, SMA 1 di sini ya? SMA 1, SMA ini, SMA itu. Nanti pas waktu makan siang ngumpul di sana bareng sama-sama gitu kan. Nggak kenal sama yang lain. Nah, itu juga nanti mungkin kalau nanti ada pergantian sesi ini, nanti kalau udah kita kumpul lagi berbaur lah gitu kan. Nah, kenapa hal itu semua bisa terjadi? Banyak juga tempat lain gitu kan. Banyak juga kesempatan lain. Nah, disinilah Roh Kudus bekerja tuh. Roh Kudus itu bekerja mempertemukan kita melalui Pak Pendeta Dadang, kita berbicara gitu kan. Pak Pendeta Dadang itu dulu saya itu kita kenal itu karena beliau ini sangat terkenal gitu loh. Dengan dengan renungan-renungan yang dia berikan lewat WA itu kan. Nah, kemudian kita ingin lebih banyak mengetahui siapa Pak Pendeta Dadang. Kemudian kita berkenalan lah dengan mereka. Kemudian kita coba berbicara dengan Pak Pendeta Dadang. Pak, kira-kira apa Pak yang kami bisa melayani di sini? Kemudian itu kita tuh pada bagian-bagian kesimpulan itu kita melihat adalah bagian daripada seksi pendidikan. Bukan dari misalnya kayak pelayanan rohani atau apa gitu, pendidikan. Khususnya lagi adalah pendidikan agama Kristen. Artinya melalui anak-anak ini kan. Jadi inilah tadi Roh Kudus itu ya mempertemukan kita semua bersama anak-anak di sini adalah untuk bagaimana kita melalui apa yang katakanlah mungkin talenta atau kesempatan kepada kami. Kebetulan kami sudah pensiun semua, jadi banyak waktu untuk bisa melakukan hal seperti ini. Bertemu dengan anak-anak di Kebumen, tapi belum bisa Kebumen, belum bisa Kabupaten Kebumen, masih Seruang, sekitar Seruang. Kami juga masih punya mimpi nanti untuk bisa lebih luas lagi daripada Seruang itu ya. Jadi itu anak-anak sekalian, kehadiran kami di sini adalah untuk bersama-sama dengan kalian anak-anak di sini untuk bagaimana ikut berperan serta di dalam memberikan yang terbaik buat anak-anak ini untuk bisa lebih mengenal Tuhan, gitu ya. Jadi itulah yang bekerja, Roh yang Kudus yang bekerja melalui kami di Komisi Pekabaran Injil GKI Raya
Yang saya mau perkenalkan, saya sebagai ketua komisi, saya nama saya itu Pak Parulian Marpaung lah. Kemudian saya juga mau perkenalkan Pak Penatua Bapak Edison Saragi. Pak, boleh berdiri Pak? Biar bisa dilihat sama anak, mungkin ada cucu Bapak nih kali ya, sebagian ya usianya ya. Iya. Kemudian ada Pak Her Cahyo. Nanti Pak Her Cahyo hari ini akan membawakan satu sesi buat kita ya, Christian Ministry, pengenalan diri ya. Kemudian Pak Mahendra ada di belakang, Pak Mahendra. Kemudian tadi ada Pak Steve. Pak Steve tadi yang sudah memberikan renungan kepada kita. Pak Steve ini juga adalah seorang pendidik agama Kristen yang sudah banyak melakukan bimbingan kepada anak-anak sekolah Kristen. Dan juga beliau juga adalah yang memberikan pengarah motivasi kepada guru-guru PAK. Itu ya. Nah, jadi puji Tuhan juga ya, tadi Bapak-bapak dari Gideon sudah memberikan sambutan. Beliau juga ada bersama dengan persekutuan ini, gerakan ini, terutama untuk membagikan Alkitab kepada kita semua. Dan juga bersama kita juga di sini hadir guru-guru ya. Ada yang hadir nggak guru-guru sekolah minggu, guru-guru sukarelawan? Ada yang hadir, mungkin bisa memperkenalkan diri Bu. Mungkin, ada satu ya. Terima kasih Bu. Oke, oh ya, terima kasih Bu. Selamat pagi, selamat siang Bu. Jadi anak-anak dan PAK, gitu kan? PAK ini adalah sesuatu yang kami lihat bahwasanya bukan yang kami lihat ya. Kita juga harus bisa merasakan lah bahwasanya PAK ini adalah menjadi satu jalan bagaimana untuk lebih mempertemukan anak-anak dengan Tuhan melalui pengajaran-pengajarannya. Itulah sebabnya di dalam pertemuan besok kami khusus dengan guru-guru akan berbicara mengenai soal pendidikan agama Kristen di sekolah-sekolah. Karena pendidikan agama Kristen ini adalah sesuatu yang bisa menjadi tulang punggung ya, penjaga rohani kepada setiap anak-anak untuk bisa selalu hidup di jalan Tuhan. Tentunya tidak terlepas juga dari para orang tua ya. Para orang tua yang hadir di sini juga harus sebagai tulang punggung di dalam menuntun anak-anak kita di dalam menjaga keimanan mereka. Nah itu, jadi itulah anak-anak sekalian, apa yang menjadi penyebab, apa yang menjadi pendorong sehingga kegiatan hari ini boleh berlangsung. Nah, kemudian saya ingin tambahkan juga bahwasanya nanti setelah ini, yang sebentar lagi ini, kita akan masuk kepada satu sesi Christian Worldview dan motivasi. Jadi pengenalan diri. Nanti ini akan disampaikan oleh Pak Her Cahyo segera setelah ini. Kemudian setelah itu nanti di dalam acara kedua dengan Pak Her Cahyo nanti yang Christian Worldview itu nanti di situ juga ada diskusi ya, diskusi dan tanya jawab. Jadi jangan malu-malu berdiskusi di dalam ini ya. Di dalam, kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan saja. Nah, kemudian nanti setelah itu kita akan mengadakan pengucapan syukur. Pengucapan syukur atas dimulainya tahun ajaran baru 2022 ya? Betul kan? 2022 sampai tahun
Pintar. 2023 ya. Kita harus mengucap syukur dalam hal ini. Kita semua, apalagi kita semua udah bisa kembali ke sekolah ya. Sudah bisa toh? Kembali ke sekolah. Semoga semuanya berjalan dengan baik. Gitu toh? Nah, pengucapan syukur nanti ada tumpengan. Ya. Jadi semuanya jangan kemana-mana ya. Nanti kita masih ada acara ini sampai nanti berakhir. Kalau bisa jangan kemana-mana sampai nanti kepada doa penutup nanti oleh Bapak Pendeta, Bapak Penatua Saragi. Itulah rangkaian acara kita hari ini. Ya, semoga acara ini bisa berkenan untuk bagaimana memberikan sebuah nilai tambah, pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus, akan Roh Kudus. Mungkin kalian tidak terlalu ini kan, Roh Kudus biasa aja gitu kan. Tapi Roh Kudus itulah yang mempertemukan kita pada hari ini. Dari kita yang berbeda tempat, berbeda gereja, berbeda suku, dengan segala macam kewajiban-kewajiban yang juga pun perlu, tapi ini lebih perlu sehingga kita bertemu. Selalu percaya dengan Roh Kudus. Mengenai Roh Kudus, saya juga banyak belajar dari Pak Steve. Ya, nanti pada kesempatan beliau ada, nanti boleh dipertanyakan. Demikian yang boleh saya sampaikan sebagai pembukaan dan perkenalan. Terima kasih atas semua perhatiannya. Setelah ini akan dilanjutkan oleh Pak Penatua Her Cahyo, Christian Worldview dan motivasi, pengenalan diri. Ini mau apa? Mau duduknya seperti gini atau mau dipencar atau mau dipencar-pencar dulu? Berdiri dulu, sambil berdiri supaya rileks itu tuh, supaya nggak kaku. Berdiri. Sebelum kita berdoa, mari kita sambil berputar, sambil saling mengatur diri. Oke? Kita nyanyi yang lagu favorit kita tadi ya. Itu lagu favorit saya yang paling powerful ya. Karena kita kalau nyanyi ku menang dalam Yesus Tuhan, itu artinya kita betul-betul menang. Tapi arti menang seperti apa nanti kita dengar. Adik-adik harus dengar karena ini sangat penting buat adik-adik semua. Dan saya pikir ini paling penting buat adik-adik untuk hidup adik-adik selamanya. Jadi pasang telinga, pasang otaknya. Kita nyanyi ku menang di dalam Yesus Tuhan. Semangat ya, karena kita menang. Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang melawan kegelapan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Stop dulu. Kita rasa menang nggak? Kita sekali lagi nyanyikan ku menang. Karena kita betul-betul menang. Kalau kita tahu kita menang, nanti firman atau cerita yang saya mau sampaikan, adik-adik kan merasa tahu kita betul-betul menang. Dan kalau kita menang, mau sekolah apa saja, kita bukan hanya beruntung, pinter, dan kita menang. Ya? Sekali lagi. Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang di dalam kegelapan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang melawan kegelapan. Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang.
Kita akan berdoa sebelum kita mendengar berita kegembiraan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami menghadap Tuhan. Tolong Tuhan beri kami semangat, beri kami pengetahuan yang benar-benar dari Tuhan untuk hidup kami, terutama untuk anak-anak kami, supaya hidup mereka tidak sia-sia, tetapi mempunyai pengalaman yang unik dengan Tuhan untuk dibawa di dalam kehidupan belajar mereka, kehidupan pergaulan mereka, kehidupan yang menghadapi masa depan mereka yang semakin sulit. Tetapi dengan kemenangan ini ya Tuhan, kami minta tolong pimpinan Roh Kudus-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk adik-adik semua. Terima kasih Pak. Kalian, kalau saya itu sebetulnya nggak pinter nyanyi ya, tetapi semangat saya itu kepingin nyanyi, ya kan? Karena saya melihat adik-adik semua yang ada di sini. Saya ingat waktu saya umur-umur adik-adik semua, dan saya tidak menemukan kesempatan seperti ini. Saya merasa kerugian besar. Oleh karena itu, apa yang sekarang saya tahu adik-adik semua, saya ini insinyur ya, insinyur perminyakan. Ya, saya sekolahnya di Amerika Serikat, Tulsa University, ya kan? 3 tahun saya sekolah di sana. Dan sekarang saya sudah pensiun. Tetapi semua itu mendorong saya untuk mempelajari sesuatu yang sangat penting sekali. Saya bekerja di oil company itu sudah hampir 32 tahun. Saya kerja di Jakarta, saya kerja di Amerika, saya kerja di Doha, Qatar, dan saya punya teman orang Qatar yang tinggalnya di sini di Gombong. Tetapi itu nggak penting, saudara-saudara semua. Artinya apa? Semua pengalaman saya itu mengerucut ke suatu informasi ini, satu hal ini. Buat adik-adik semua yang masih kecil-kecil, masih muda-muda ini, untuk tahu, untuk meluknya, dan ini membuat adik-adik nanti masa depannya kalau sudah setua saya berbahagia sekali, pinter sekali, dan sangat menonjol sekali. Saya jamin. Nah, tapi sebelum itu saya mau cerita. Ini gambar Jupiter. Jadi saya baca satu cerita di Yahoo, ada pesawat namanya Cassini. Kayak nama orang Kebumen ya, Casio gitu ya. Tapi ini pesawatnya namanya Cassini. Cassini ini diterbangkan ke luar angkasa 20 tahun yang lalu. Dia berkeliling ruang angkasa, yang bikin orang manusia yang bikin. Pinter sekali. Keliling-keliling ruang angkasa, dia melewati yang namanya Jupiter. Pertama melewati Mars dulu. Mars itu dilewati sekitar setahunan. Diterbangkan lewat setahunan, baru lewat Mars, kemudian lewat Jupiter. Terus next, Mas Chandra. Oh, mundur lagi dulu. Mundur lagi. Nah, ini stop sini. Stop, mundur lagi. Stop. Ini. Ini Cassini yang sudah mau mati. Dia mencapai Saturnus, terus dia dive, terjun menyelam ke buminya Saturnus dan mati di situ, terbakar karena di situ ada atmosfernya. Tetapi sebelum dia masuk ke Saturnus, dia motret apa itu titik itu? Dia dibilang a pale blue dot. Dot yang biru pucet. Tahu apa itu? Pale blue dot seen from Cassini. Cassini itu pesawat itu yang motret-motret alam semesta itu. Before it dive to Saturn, sebelum dia terjun menyelam di Saturn dan mati. Pale blue dot next. That's Earth. Itu bumi, tempat kita, titik kecil itu. Itu kita di situ. Kalau dilihat dari Saturnus itu kayak gitu. Tahu artinya semua ini? Kita manusia mau kasih lihat. Saya bisa motret diri saya dari Saturnus, dan itu saya kecil sekali, nggak ada artinya apa-apa.
Tetapi saya bisa motret dari sana. Luar biasa, itu manusia. Adik-adik harus tahu, itu manusia. Otaknya biar cuma segini, dia bisa menjangkau sejauh ini. Ini 20 tahun. Terus next. Ini Cassini sudah mau mati. Potret terakhir, masuk ke Saturnus. Bzz, terbakar. Dia kecepatannya 1 juta kilometer per jam. Bayangkan. 1 juta lebih. 1 juta kilometer per jam masuk ke atmosfer, terbakar habis. Next. Nah, itu terbakar habis, selesai. Tapi pesannya adik-adik, semua pesannya bahwa kita manusia itu luar biasa. Saya belum cerita tentang Mars ya. Mars itu kita bisa mendaratkan pesawat ini dan robot itu kira-kira 3-4 bulan yang lalu di Mars. Dan itu semua dengan AI. Tahu AI? Artificial Intelligence. Artificial Intelligence itu otak yang artificial, otak yang dibikin oleh manusia. Dia bikin program sehingga waktu dia turun, pas mau kena tanah, pelan berhenti dan dia nggak hancur. Itu Mars, nanti ceritanya Mars lain. Tapi ini yang penting dulu. September 15, 2017, Cassini habis, selesai. Berkarya 20 tahun, adik-adik semua. Kenapa saya menceritakan ini semua? Kehebatan otak manusia. Kehebatan manusia yang otaknya cuma segini ini bisa menjangkau, membayangkan, memfantasikan, dan menyatakan, melakukan. Next. Ini yang sudah dipotret beberapa tahun yang lalu, dilewati. Next. Ini perbandingannya. Bayangkan, manusia bisa melihat perbandingannya. Yang kecil itu bumi. Bumi yang ada anak panahnya, bumi, Mars, Jupiter, baru Saturnus. Hebat kan? Dari mana kita tahu bahwa bumi itu sekecil itu? Mars sama seperti kita, tetapi Jupiter lebih besar, Saturnus lebih besar, matahari jauh lebih besar. Dari mana kita tahu? Tapi buat apa? Buat apa itu semua? Buat memperlihatkan bahwa kita ini sangat-sangat fantastically genius. Dan itu manusia, semua kita ini. Tidak hanya yang di Amerika, tidak hanya di Indonesia, di Jakarta, tetapi di Kebumen ini juga. Oleh karena itu kita punya acara seperti ini. Tetapi yang paling penting lebih dari ini akan saya sampaikan buat adik-adik sekarang ini. Sebelum kita memulainya, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sekali lagi menghadapkan diri kami ke hadapan Tuhan untuk diurapi supaya Roh Kudus-Mu menolong kami mengerti siapa diri kami, siapa Tuhan kami, mengapa kami ada di sini, buat apa kami berjuang, belajar, dan bersusah payah menderita, supaya Tuhan menolong kami terus berjuang, militan, dan berkemenangan untuk menjadi saksi, menjadi berkat, demi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon, amin. Mas, tolong gambar yang satunya lagi. Saya suka sekali gambar ini. Yang gambar ada salibnya. Itu namanya Christian worldview. Cara pandang Kristen yang membuat saya begitu berubah. Gambar yang lain, file yang lain yang ada gambarnya. Saya pikir dulu orang-orang melihat bulan, melihat matahari, mereka menyembah, ya normal, mereka raksasa gede dan agung sekali. Gunung yang gede disembah, ya normal. Itu membuat kita kagum, heran. Pohon yang besar disembah, normal karena dia begitu besar dan kita begitu kecil. Tapi setelah saya melihat ini semua, saya melihat sesuatu yang sangat lain berubah. Dan ketika firman Tuhan mengatakan sesuatu, membuat saya terbuka pikiran saya. Siapa saya? Saya akan bacakan suatu ayat di Kejadian 1:26. Tuhan berfirman demikian.
Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Mari kita jadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Adik-adik heran gak itu? Manusia kita ini diciptakan serupa gambar Allah, serupa penciptanya. Jadi tidak main-main. Kita ini valuable, sangat berharga. Lebih berharga daripada tadi matahari yang besar sekali. Karena waktu matahari diciptakan, bulan diciptakan, Saturnus, Jupiter, bintang-bintang diciptakan, Tuhan tidak bilang mari kita ciptakan itu serupa gambar kita. Enggak. Mari kita ciptakan langit, mari kita ciptakan benda-benda di langit, mari kita ciptakan tumbuh-tumbuhan, mari kita ciptakan binatang. Tidak pernah yang semuanya itu dikatakan seperti rupa kita, rupa Allah. Tidak ada. Hanya manusia. Meskipun malaikat pun diciptakan Tuhan, tidak pernah Tuhan bilang mari kita ciptakan malaikat seperti kita. Tidak. Jadi adik-adik semua, kita ini posisinya, berharganya melebihi malaikat. Jadi jangan mau disuruh menyembah malaikat. Kita lebih tinggi dari malaikat. Karena apa? Kita diciptakan serupa gambar Allah. Makanya gambar di atas itu ada hello-nya. Hello, hello. Hello itu namanya kudus. Kenapa kudus? Karena serupa gambar Allah. Bisa ngomong-ngomong sama Allah, bisa bergaul sama Allah. Malaikat juga sih. Malaikat bisa bergaul. Yang lainnya juga bisa sih, tetapi tidak seperti manusia. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, sama, malaikat juga ada yang jatuh ke dalam dosa. Tetapi penciptanya nggak pernah jadi manusia untuk menolongnya. Penciptanya tidak pernah jadi malaikat untuk menolongnya. Tetapi pencipta kita mau jadi manusia karena kita berharga. Gambar itu penciptaan kita sempurna. Sempurna yang diberikan. Ada hello-nya. Tetapi ketika penciptaannya yang sempurna itu diberikan kepada manusia, manusia perlu dites. Dia setia, dia rajin, atau dia menolak Tuhan, atau melawan Tuhan. Supaya kesempurnaan kudusnya itu makin sempurna. Seperti yang di atas kanan atas itu. Tetapi manusia gagal. Waktu dites, dia jatuh. Dia pikir dia kepingin jadi Tuhan persis seperti penciptanya. Sehingga iblis menyodorkan, makan buah itu. Kalau makan buah itu, kamu jadi Allah. Padahal Tuhan sudah bilang, jangan kamu makan buah itu, kamu mati. Tetapi semakin hari setannya menggoda kita, menggoda si Hawa, semakin hari melihat buah itu makin bagus. Padahal tadinya dia bilang, buah tidak bagus, saya tidak mau lihat. Buah tidak bagus, saya tidak mau lihat. Tetapi ketika setannya menggoda terus, kalau kamu makan buah itu, kamu jadi seperti Tuhan. Jatuh dia. Garis merah itu jatuh. Berdosa dia. Melawan Tuhan. Contohnya gini adik-adik. Mas sini, berdiri sini mas. Ya. Tolong ini dibuang. Iya, taruh. Dia berbuat dosa enggak? Enggak. Tapi sekarang ambil coba mas, ambil. Terus saya bilang, ini jangan dibuang ya mas, ini jangan dibuang ya mas. Tapi dia coba buang. Dia berbuat dosa nggak? Ini yang namanya dosa. Ketika saya bilang jangan dibuang, dia buang. Apalagi buangnya sambil gini.
Nantang. Itu yang namanya dosa. Ketika Tuhan bilang jangan dimakan, ih enak ya, makan aja karena saya kepengen jadi Tuhan. Itu dosa. Tapi ketika belum ada hukum, dibuang, dia nggak berdosa. Artinya dosa adalah melawan Tuhan dan perintahnya. Tolong Mas, ambilkan Mas. Terima kasih, silakan duduk. Jadi ketika jatuh ke dalam dosa, dia melawan Tuhan. Masuk jugangan. Siapa tahu jugangan nggak? God, tapi Godnya gede banget. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa, relasi dengan Tuhan terputus. Dia tidak tahu siapa Tuhan, bagaimana Tuhan, apa kehendaknya. Jadi di dalam itu hellonya sudah hilang. Dan posisi manusia terjungkir balik, jungkir. Yang tadinya mestinya di atas, sekarang yang atas di bawah, jadi atas dia. Yang tadinya Tuhan harus disembah, materi diinjak untuk jadi injakan, sekarang dibalik. Materi disembah, Tuhan diinjak-injak. Contohnya apa? Materi itu uang, materi itu makanan, materi disembah-sembah. Terjungkir balik. Dia nggak tahu lagi siapa Tuhan. Dibikinlah Tuhan-Tuhanan, barongsai-barongsayan, naga-nagaan, Tuhan-Tuhanan, dewa-dewaan yang dia suka. Tetapi nggak akan pernah menyelesaikan masalah dia. Di bawah situ juga, dari dosa untuk dosa, oleh dosa, muter di situ aja. Bangsa manusia itu pinter, bukan hanya tadi bisa pergi ke Saturnus, bisa bikin pesawat yang pertama. Itu teknologi yang canggih, melewati waktu dengan cepat ke jarak yang paling jauh. Sehingga seharusnya orang miskin di Afrika itu tidak kelaparan karena bisa bawa makanan dari tempat yang subur ke tempat yang kering dengan cepat. Tapi ada pesawat, tetap aja Afrika miskin, Afrika lapar, tetap aja. Tidak menyelesaikan masalah. Di dalam lubang itu, jugangan itu hanya penderitaan. Gambarnya orang sedih, kematian, kesakitan. Tidak ada kebahagiaan di situ. Mereka tahu harus ada jalan keluar, berusaha naik. Itu ada orang mau manjat lubang itu. Sekarang adik-adik kalau ada orang jatuh ke lubang, ya kan? Terus kita bilang, ngapain kamu, Kang? Kok ada di situ? Jatuh, tangannya patah, kakinya patah. Terus kita bilang, ya kalau masuk situ sekarang keluar dong. Ngapain di situ? Situ kan banyak lumpur, banyak cacing, banyak kecoa, banyak kodok. Naiklah. Suruh naik sendiri. Mana bisa? Ayo naik. Tak kasih bukunya ya, cara naiknya ya. Sana nanti naik sendiri. Bisa? Nggak bisa. Udah jatuh, bukan hanya masalah itu dalam sekali. Tangannya patah, kakinya patah, matanya keculek, nggak bisa lihat, nggak bisa kemana-mana. Buktinya kalau matanya keculek apa? Kita hidup, adik-adik hidup, besok mau jadi apa? Tahu nggak? Nggak tahu. Itu tandanya kita tidak punya mata yang melek. Kelihatannya melek, tapi saya nggak tahu besok mau ngapain, besok seperti apa, nggak tahu. Apalagi nanti 10 tahun lagi saya jadi apa? Pedagang, jadi engineer, jadi pengkhotbah. Saya mau berdoa buat adik-adik, dari sekian banyak ada yang mau jadi pendeta, ada yang mau jadi penginjil yang berguna. Lihat, di bawah nggak ada yang bisa keluar, kecuali ada orang yang datang ke bawah ngangkat mereka keluar. Gak bisa keluar sendiri, harus dia turun ngangkat keluar. Itulah Kristus Yesus Tuhan kita. Dia tidak ngajarin, ayo keluar. Caranya itu ke situ, naik situ, angkat kaki kamu, pegang tangannya di atas, gantian naik lagi. Enggak. Tuhan kita turun ke lubang itu, mengangkat mereka semua keluar, naik ke atas, memberikan hello lagi, kudus lagi.
Itulah kekristenan. Cara pandang kehidupan manusia secara Kristen, inilah dia. Waktu diberi kekudusan dan gagal menjadi berdosa, tidak bisa apa-apa, Tuhan angkat, dicengkiwing, tahu nggak? Diangkat naik ke atas. Disitulah dia mulai bisa berbuat sesuatu. Karena kembali kudus. Kenapa? Karena dikuduskan oleh Kristus, ditebus oleh Kristus. Orang yang masuk ke dalam lubang itu, kejatuhan itu, biayanya adalah mati, biayanya adalah maut, harganya adalah mati, harganya adalah maut. Tidak ada satu orang pun yang bisa membayar kecuali dengan mati dan maut dan binasa. Tetapi Tuhan kita, itu tadi pencipta kita, beruntung, lebih dari beruntung, mempunyai kemampuan menghadapi masa depan, kemampuan menghadapi dunia. Kasih ini hancur, tidak memberikan manfaat banyak kecuali paper-paper, pengetahuan-pengetahuan, tetapi manusia tetap dalam dosa. Tetapi ketika adik-adik tahu ini semua, adik-adik mempunyai hidup kekal, pengharapan yang sangat kuat di dalam Kristus Yesus, punya hidup yang kekal. Belajar semakin serius, semakin pandai, dan menjadi berkat banyak orang. Siapa yang ingin mempunyai hidup kekal? Siapa yang ingin mempunyai hidup bahagia? Siapa yang mempunyai keinginan beruntung selama-lamanya? Amin. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Saya undang Pak Steve berdoa buat kita, buat adik-adik yang angkat tangan tadi, meyakini di dalam Kristus Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menebus kita, mempunyai pengharapan yang kekal, membuat kita bukan hanya pandai, membuat kita bukan hanya cerdas, beruntung, bahagia, tetapi hidup kekal, menjadi berkat satu dengan yang lain, mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan dipermuliakan di segala waktu. Mari kita tunduk kepala. Adik-adik yang pasti kasih dia. Hari ini kebenaran firman kalian sudah dengar bersama-sama. Saat ini Roh Kudus yang bekerja di dalam hati anak-anak sekalian. Coba anak-anak renungkan sejenak betapa Tuhan mengasihi kalian. Amin. Betapa Tuhan mau berkorban untuk kalian. Iya. Untuk semua manusia berdosa. Ya. Karena upah dosa adalah maut, upah dosa adalah kebinasaan dan mati yang kekal. Tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Amin. Hidup yang kekal Yesus sudah berikan, di mana Dia menjadi manusia, datang ke dunia ini buat semua manusia, buat adik-adik dan kami semua. Amin. Dan Dia mati di kayu salib. Dia mati di kayu salib bukan karena Dia berdosa, tapi karena dosa anak-anak semua. Tuhan. Dia tidak mengenal dosa, dibuat menjadi dosa karena kita yang berdosa. Tuhan, tolong. Adakah di antara kita yang bisa menghapus dosa kita? Adakah di antara anak-anak di ruangan ini yang dengan berbuat baik bisa menguduskan dirinya, bisa menyucikan hatinya, pikiran? Tidak bisa. Yang hanya bisa menghapus dosa manusia, darah Yesus. Amin. Karena firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus 2 ayat 24, Ia sendiri telah memikul dosa-dosa kita dengan tubuhnya di kayu salib, agar kita semua dibenarkan oleh Bapa di surga. Amin. Oleh bilur-bilurnya kamu disembah. Amin. Hari ini buka hati anak-anak.
Kalau ada di antara anak-anak, semua dalam sikap tubuh kepala berdoa. Tidak ada yang lihat kiri dan kanan. Tidak ada yang lihat ke kiri dan kanan. Hari ini, siang ini di tempat ini. Kalau adik-adik masih ragu bimbang, iman adik-adik terhadap Yesus, iman terhadap Yesus Kristus dalam hidup adik-adik, adik-adik masih ragu, masih bimbang, angkat tangannya. Ada di antara anak-anak yang masih bimbang, masih ragu imannya, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi, angkat tangannya. Saya mau berdoa, puji Tuhan. Jangan lihat dari kiri kanan, semua Tuhan, puji Tuhan. Ada lagi mau mengatakan, hari ini Tuhan mau bekerja di dalam kehidupan hati anak-anak dengan Roh Kudus. Puji Tuhan, tetap angkat tangannya. Hari ini juga, ketika ada yang datang ke sini, ada dosa-dosa yang belum ada dibereskan kepada Tuhan Yesus. Dosa-dosa yang hari lepas hari ada dilakukan, ada yang diperbuat sehingga mengecewakan dan mendustakan Roh Kudus dalam kehidupan adik-adik. Angkat tangan juga. Saya mau berdoa. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan hari ini juga saya mau sampaikan kepada ketiga anak-anak sudah mengenal Yesus, tapi kemudian tidak bertekun dalam iman, tidak mau baca firman Tuhan, tidak mau berdoa, tidak mau bersekutu, tidak mau bergereja, bahkan juga selalu menentang orang tua yang dihormati di rumah. Hari ini juga angkat tangan. Tuhan, saya mau berdoa untuk anak-anak. Tuhan berkati. Semakin kepala tetap yang mengangkat tangan, angkat tangannya. Saya mau berdoa untuk di antara anak-anak yang mengangkat tangan. Bapa di surga, hari ini kami boleh dibukakan lagi tentang keselamatan. Engkaulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini selain di dalam nama Yesus. Hari ini Engkau melihat, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bagaimana ada di antara anak-anak kami mengangkat tangan, mengambil keputusan untuk mengikuti Engkau. Kalau selama ini hatinya bimbang dan ragu, tapi hari ini dalam nama Yesus, mereka mengangkat tangannya. Mereka mau mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Bapa di surga, Bapa berdoa dalam nama Yesus. Anak-anak kami yang telah mengangkat tangan membuka Tuhan berkati, Tuhan sembuh. Roh Kudus bekerja di dalam hati mereka. Karena mereka membuka hati mereka untuk percaya dengan mulut mereka, mengaku di dalam hati mereka bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Bapa. Dan mereka tahu Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Ya Tuhan Yesus. Terima kasih banyak. Terima kasih. Hari ini juga ada di antara anak-anak kami yang mengangkat tangan. Karena ada satu kebiasaan buruk hari lepas hari terus dilakukan, hidup di dalam ketidakbenaran, melakukan dosa-dosa yang tidak disukai Tuhan. Hari ini mereka mengatakan, Tuhan tolong. Mereka minta pertolongan dan juga kekuatan lewat Roh. Ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa. Kekudus. Tuhan Yesus kau lihat. Ya. Ada di antara anak-anakmu di sini mengangkat Tuhan sucikan. karena mereka tidak berdaya, mereka diikat oleh kuasa dosa. Sehingga mereka diintimidasi oleh dosa itu. Bebaskan. Mereka terus hidup di dalam dosa. Tuhan tolong. Sulit untuk mereka lepaskan. Ya. Dosa itu menguasai hati dan pikiran mereka. Tuhan. Hari ini yang berdoa dalam nama Yesus. Tuhan bebaskan dari ikatan-ikatan intimidasi si jahat itu. Karena mereka sudah di dalam iman kepada Yesus. Ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Hari ini juga ada di antara anak-anak yang hidup memberontak melawan orang tua. Tuhan tolong. Minta ampun. Yang hidup tidak mau tunduk pada firman-Mu, tidak mau berdoa, tidak mau bersekutu, tidak mau ke gereja. Hari ini juga mau berdoa. Tuhan, Roh Kudus memimpin. Tolong ya Tuhan Yesus. Sehingga mereka menjadi pribadi yang menghormati orang tua, mengasihi orang tua, dan juga
mereka hidup membangun persekutuan erat dengan kita. Dalam nama Lewat doa dan firman, Iya. dan mereka juga terlibat di dalam pelayanan gereja. dalam nama Yesus. Iya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau sudah memimpin lewat kebenaran firman hari ini. Iya. Bahwa yang pasti tidak ada keselamatan di luar Yesus. Iya Tuhan Yesus. Engkaulah Allah yang hidup. Iya. Sebagaimana firman katakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan terima kasih. supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Engkau adalah Tuhan Allah yang hidup, yang telah mati dan bangkit, yang telah menebus dosa manusia. Iya. Kematian itu memulihkan manusia yang berdosa, Iya. ketika dia percaya kepada Yesus. Tuhan. Hari ini mujizat Tuhan terjadi. Amin. Dalam nama Ada banyak anak-anak datang mengaku percaya kepada Iya Yesus, Tuhan Yesus. walaupun secara diam-diam. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama. Haleluya. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Iya. Silakan. Amin. Amin. Terima kasih Pak Steve. Mana? Jangan disembunyikan. Oleh-olehnya mana oleh-olehnya? Ya, diangkat yuk.